Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk para dewan juri. Saya perwakilan NYC Team dari Presiden University. Tim saya terdiri dari saya sendiri, Utami Oktaviana, Alif Muhammad M.A. Bintang, dan Kevin Fernanda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisa dan diskusi terhadap kasus bisnis yang telah diberikan. Dari kasus bisnis tersebut dapat kami pahami bahwa saat ini Pupuk Kalimantan Timur adalah perusahaan paling besar di Indonesia menghasilkan produk domestik bruto untuk agrikultur, tetapi menghadapi pasar secara internasional yang dimana demand produk pupuk kaltim, amonia, dan urea stagnan meningkat di angka 2%. Bagaimana cara pupuk kaltim ini tidak bergantung terhadap amonia dan urea? Dari sisi kesehatan dapat menyebabkan mengganggu pernapasan terhadap manusia karena saat ini kita sedang berada di zona menghadapi COVID-19, tidaknya kesadaran untuk menjaga paru-paru lebih tinggi. Akan lebih baik pupuk kaltim dapat menemukan produk yang lebih bagus, prospek cerah, ramah lingkungan, dan aman kesehatan manusia. Ini adalah tugas untuk pupuk kaltim berinovasi produk mana yang akan lebih dikembangkan secara short dan long term, tetapi memiliki benefit terhadap ramah lingkungan. Makalah ini membantu pupuk kaltim untuk mengidentifikasikan produk mana yang akan menjadi pengembangan di masa depan. Kami menyajikan referensi yang baik untuk masa depan terhadap lingkungan, prospek yang baik di masa depan, dan memiliki kenaikan demand yang cukup tinggi, sehingga bisa lebih memajukan prospek agrikultur di Indonesia. Industri yang pertama, soda es atau natrium karbonat. Saat ini permintaan pasar global setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata peningkatan 0,634%, sedangkan untuk di Indonesia sendiri permintaan pasarnya sudah mencapai 1 hingga 1,2 juta ton per tahun. Namun untuk pemenuhan kebutuhan pasar tersebut, Indonesia sepenuhnya masih melakukan impor. Di Indonesia masih direncanakan 2 perusahaan yang akan memproduksi soda es dengan kapasitas produksinya 300.000 per tahun per perusahaan. Dan pupuk kaltim sendiri termasuk salah satu perusahaan produsen tersebut. Kelebihan industri soda es selain kompetitor dalam negeri yang belum cukup mempengaruhi potensi perkembangan industri, yakni kelebihan dalam sumber daya bahan baku. Bahan baku amonia, pupuk kaltim sendiri memproduksi amonia. Bahan baku CO2 dapat dimanfaatkan limbah CO2 dari produksi yang dilakukan pupuk kaltim. Dan bahan baku kapur yang masih memiliki cadangan dan untuk bahan baku batu kapur sendiri, Indonesia masih memiliki cadangan batu kapur sebesar 28,7 miliar ton yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau lainnya. Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan, yakni terbatasnya persediaan garam di Indonesia. Dapat dilihat dari neraca garam pada tahun 2020, volume garam impor berkontribusi 50,29% dari ketersediaan garam nasional. Saat ini pemerintah masih berupaya mengurangi impor garam. Diversifikasi industri soda es juga memiliki tantangan, yakni upaya rencana penekanan impor soda es. Meskipun nantinya industri ini akan berjalan di tahun 2025, hanya bisa memenuhi setidaknya 30% hingga 40% kebutuhan soda es di Indonesia. Berikut grafik permintaan soda es di pasar global. Kedua, industri metanol. Menurut data yang dapat kami peroleh, perkembangan industri kimia berkembang sangat cepat, sehingga kebutuhan akan hal kimia di Indonesia dan seluruh Indonesia melonjak sangat tinggi, apalagi dengan kebutuhan akan metanol yang merupakan bahan baku utama dan penunjang dalam industri kimia. Di Indonesia, kebutuhan metanol sangat meningkat, diprediksikan membutuhkan sekitar 871.000 ton metanol. Dengan data yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, seiring jalannya waktu, tiap tahun Indonesia sangat memerlukan metanol di bidang industri, dan yang bisa memproduksi metanol secara besar-besaran saat ini adalah PT Metanol Kaltim Indonesia. Dalam hal ini untuk mendiversifikasikan produk ini sangat luas dan besar dikarenakan dilihat dari sisi kompetitor hanya ada PT Metanol yang bisa menghasilkan produk metanol dengan jumlah banyak. Akan tetapi kami juga mempertimbangkan dari suplai produk tersebut. Saat ini kebutuhan metanol di Indonesia pada tahun 2021 sekitar 871.000 ton, sedangkan PT Metanol Kaltim Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 330.000 ton per tahun. Melalui pertimbangan data suplai tersebut, kami bisa menyarankan agar Pupuk Kaltim Timur bisa mencari dan mendapatkan cadangan energi di Indonesia seperti gas alam dan batu bara, karena Indonesia merupakan negara yang penuh akan energi alam.
menurut Dewan Energi Nasional saat ini cadangan alam bisa bertahan sampai 20 tahun. Dan menurut sisi investasi, industri metanol ini sangatlah luar biasa karena grafik yang dinilai terus naik dan selalu dibutuhkan dalam bidang industri dan farmasi. Berikut cadangan gas alam. Grafik cadangan gas alam. Kemudian selanjutnya industri amonium nitrat. Dengan data yang ada di dalam bisnis case ini, peningkatan permintaan amonium nitrat terhadap Eropa sangat tinggi, sehingga untuk melakukan ekspansi besar-besaran dapat memungkinkan terhadap produk ini. Akan tetapi Indonesia sendiri masih melakukan impor karena pembuatan amonium nitrat yang terbilang cukup mahal dan juga kebutuhan amonium nitrat sebagian besar kepada bahan peledak dan hanya sebagian kecil untuk bahan baku pembuatan pupuk. Dan juga dampak kepada lingkungan dan manusia sendiri sangat tidak baik. Untuk dampak lingkungan sendiri, amonium sangat bau sehingga menyebabkan udara di sekitar tercemar yang dihasilkan oleh amonium nitrat. Sehingga kami mengambil kesimpulan dari data untuk tetap keberlangsungan lingkungan, kami tidak menyarankan untuk mendiversifikasikan amonium nitrat secara luas. Tetapi amonium nitrat bisa didiversifikasikan di industri bahan peledak dan juga persenjataan. Berikut tabel impor dan ekspor amonium nitrat. Yang terakhir, oleochemical. Demand oleochemical cukup besar di pasar global, apalagi Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki bahan utama produk oleochemical yaitu minyak sawit. Hal ini menguntungkan bagi Indonesia, terlebih lagi bahan yang digunakan untuk memproduksi oleochemical bersifat natural, biodegradable, renewable, low cost, dan highly efficient and produktif. Tetapi memproduksi oleochemical memiliki dampak yang minim, terutama terhadap polusi udara dan dengan menggunakan incinerator and biofilter. Tetapi untuk bahan utamanya itu sendiri minyak sawit yang didapati melalui tanaman kelapa sawit, yang dimana kelapa sawit itu sendiri merusak ekologi serta mengurangi pasokan oksigen. Indonesia termasuk paru-paru dunia, apalagi melalui tanaman ini tanah bisa menjadi kering dan tandus. Adapun industri oleochemical bisa didiversifikasi dengan syarat-syarat tertentu. Dari analisa yang kami lakukan, hasil diskusi diperoleh menurut kami setiap industri yang tersedia layak untuk didiversifikasikan dengan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Akan tetapi kami memilih industri oleochemical sebagai prioritas diversifikasi karena permintaan yang cukup meluas dari pasar dalam negeri maupun global, serta pemasukan bahan baku yang terbilang cukup banyak. Dampak lingkungan yang bisa diatasi dengan menetapkan strategi agar salah satu bahan utama, yakni pohon sawit, tidak merusak tanah dan mengurangi penyerapan air melalui proses penggemburan tanah agar tidak menjadi kering dan tidak merusak lingkungan, karena jika kering dapat mengakibatkan senyawa aktif yang dapat merusak lingkungan. Dan melakukan diversifikasi industri oleochemical dapat membantu rencana pembangunan industri nasional yang mengurangi devisa negara, dengan menekankan ketergantungan terhadap aktivitas impor dan mengembangkan agrikultur di Indonesia. Berikut penjelasan saya tentang hasil analisa dan diskusi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.